Kelurahan Prenggan terdiri dari 3 kampung, yaitu Kampung Prenggan, Kampung Tinalan, dan Kampung Tegal Gendu. Nah, di antara 3 kampung itu kita mempunyai beberapa potensi wisata, yaitu wisata budaya dan sejarah, serta memiliki beberapa budaya seperti makam para pendahulu kita, yaitu Kerajaan Mataram dan kerabat keluarga Kerajaan Mataram. Juga ada wisata kuliner dan belanja kerajinan perak, yang mana Kelurahan Prenggan kita juga pernah masuk dalam daftar 5 kampung wisata terbaik di kota Yogyakarta, yaitu meliputi potensi ekonomi. Kemudian ada juga kerajinan perak yang kita sudah tidak asing lagi bahwa Kota Gede terkenal dengan perak yang sudah terkenal di nasional dan mancanegara. Harapan kami untuk Kelurahan Prenggan ke depannya adalah kami ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengembangkan infrastruktur pelayanan publik dan program sosial yang lebih baik. Kaitannya dengan pariwisata, jadi di Prenggan ini memang punya sejarah yang sangat tinggi ya, dengan sejarah, sehingga di Prenggan ini banyak potensi wisata yang dapat diangkat untuk mengangkat Prenggan maupun Kota Gede secara umum di dunia luar atau di keluar daripada di Kota Gede. Nah, di antaranya di sini ada Museum Kota Gede atau Intro Museum. Di sana peninggalan dari kelompok Kalang, dan sekitar tahun 2011 untuk menyelamatkan itu sebagai warisan budaya dibeli oleh Dinas Kebudayaan Gundo Kabudayaan Provinsi Daerah Yogyakarta, dan tahun 2011 sampai 2024 ada renovasi sehingga sekarang dimanfaatkan untuk museum, di mana wisatawan yang datang ke Kota Gede ini paling tidak masuk terlebih dahulu di Museum Kota Gede, sehingga mereka akan mengenal daerah itu, tinggal memilih mana yang akan dikehendaki. Dan selain itu juga ada rumah-rumah budaya, ada rumah Jogluk, kemudian ada Dalem Natan, di mana dulu ada milik dari seorang Kalang juga, Pak Proyo Trono, dan sekarang digunakan untuk homestay, juga untuk toko buku. Nah, sehingga itu juga banyak sekali. Nah, harapan kami itu masyarakat di Prenggan ini dapat menangkap potensi wisata yang ada di Prenggan ini, sehingga Prenggan dapat dikenal di masyarakat luas, tidak hanya di Jogja tetapi juga di dunia luar. Nah, ini perlu satu kerjasama dan perlu tata kelola yang baik, dan di sini sudah ada kampung wisata yang berperan untuk mengangkat Prenggan itu sendiri. Pengrajin itu ada Pak Joni, beliau sebagai pengrajin seni lukis di atas kaca nih. Kemudian ada juga kalau kesenian tradisionalnya itu ada namanya Laras Kuli. Laras Kuli itu gabel, dari gamelan dari untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Dan itu ada jadwalnya masing-masing, kalau khusus anak-anak di Sabtu pagi. Kemudian ada juga namanya ketoprak. Ketoprak itu Sunding Mataram, sanggar Sunding Mataram. Kemudian untuk yang agak terbarukan itu band, TG Band, TG Plus, sama TG Crew. Kalau TG Band itu lagu-lagu lama, kalau TG Plus itu mengangkat tema-tema Plus, ini bapak-bapak. Kalau TG Crew itu ke arah pemuda, jadi pelakunya pemuda. Terus ada juga namanya Sanggar Anak Wayang. Ini jelas ke anak-anak segmennya, jadi sanggar pentas begitu. Jadi di Tegal Gendu ini tidak cuma di bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya, mempertahankan kesenian, tapi sudah sampai ke segmen anak-anak yang untuk pelestari kesenian atau pelanjut kesenian di Tegal Gendu. Diharapkan sebagai ketua kamu adalah semakin dikenal, jadi eksis, walaupun baik berlatih di dalam maupun bisa ke luar, jadi bisa dikenal di luar. Seperti TG Band itu sudah beberapa tempat, masih di lokal. Kalau TG Plus itu sudah diakses di kelurahan,
sampai beberapa tempat Legawong itu sudah ada jadwal resmi tiap minggunya. Kesenian ini sebenarnya terbagi dua saja, jadi satu kesenian yang mengarah untuk kesenian tradisional. Jadi kesenian tradisional itu hubungannya dengan upaya untuk nguri-uri budaya supaya seni itu tidak punah. Jadi salah satunya kan ada namanya Sanggar Tari Anak Wayang itu. Jadi di situ mayoritas kegiatannya keseniannya berupa tari-tari, kemudian juga cerita-cerita rakyat yang dongeng yang pernah ada di kampung kami begitu. Dua, kesenian yang kedua di kesenian tradisional itu bergodo Gajah Wong. Itu kan bentuk seni untuk nguri-uri, namanya bergodo itu kan tentaranya kerajaan. Di situ di kegiatan bergodo Gajah Wong itu gerakannya ya berupa ada tari-tariannya, kemudian juga ada musiknya juga. Kesenian saat sekarang yang diminati itu yaitu satu berkaitan dengan bernyanyi. Jadi untuk latihan bernyanyi warga kami itu kan setiap malam minggu itu ada kesenian karaoke bernyanyi. Jadi di situ untuk warga yang kepengen belajar bernyanyi ya di tempat itu di Paguyuban Dendang namanya. Manfaat atas adanya beberapa kesenian itu kan satu itu utamanya untuk membuat supaya kesenian itu tidak punah, kemudian memberi pembelajaran kepada generasi muda, generasi yang akan datang. Jadi seperti kemarin waktu pentas, saat malam pentas seni itu untuk karawitan anak-anak yang kami lihat udah mengerti dan bisa tampil, dan tampilnya cukup bagus juga. Kemudian kalau untuk manfaat bagi kami selaku pengurus RW itu ya dengan adanya kegiatan kesenian ini terutama satu untuk mengompakkan antar warga, menjaga kerukunan, kekompakan antara RT 1 dengan RT yang lain. Ini diduduki oleh salah satu keluarga orang Kalang, yang pada saat itu orang Kalang itu ingin bertempat tinggal di seputaran Kota Gede. Tapi ini dia meminta izin kepada Sultan Agung. Dari Sultan Agung mengizinkan dengan catatan dia harus memberi pekerjaan kepada masyarakat sekitarnya. Setelah itu karena dari keluarga besar orang Kalang itu mempunyai keahlian di bidang kerajinan, maka masyarakat di sekitar Kota Gede atau Tegal Gendu khususnya itu diberi pelajaran dan diberi pekerjaan untuk ikut belajar dan dibayar saat itu. Tapi bayarannya saat itu kecil, dan terpenting semua kegiatan masyarakat ada aktivitas sehingga diberi kerajinan perak. Maka di Kota Gede itu terkenal dengan perak bakar, termasuk emas, termasuk kuningan, termasuk bata, daga, untuk membuat aksesoris. Aksesoris ini bermacam-macam, dari aksesoris manten, aksesoris untuk penari, aksesoris untuk cenderamata dan sebagainya. Nah, dari situ, dari masyarakat Tegal Gendu dan Kota Gede sekitarnya, karena pada saat itu kejayaannya di bidang kerajinan, akhirnya terdata adanya Resmond. Setelah itu, sekarang masyarakat itu kebanyakan hanya menjadi buruh harian. Buruh harian diantaranya ya mantap batu, cari pasir, cari ikan, dan kadang di bersih-bersih kampung dan sebagainya itu diberi upeti. Mungkin untuk berdirinya Tegal Gendu
kalau melihat dari sejarah Kerajaan Mataram masa itu sekitar tahun 1535. Kalau bagian sejarah karena Tegal Gindu itu sebetulnya banyak filosofi, religi tentang rumah-rumah kuno ya, termasuk yang ada di tempat Ansor, termasuk ada di museum budaya itu yang menjadikan potensi Tegal Gindu untuk saat ini itu ya budayanya itu ada. Budaya yang selama ini yang dipandang dulu sudah mempunyai nama, tapi saat ini vakum karena tidak ada regenerasi yang bisa meneruskan itu masalah budaya ya, yang sudah mempunyai nama. Paguyuban kerawitan namanya Ngudi Budoyo awalnya. Kemudian karena kita ingin memiliki gamelan, maka saya bersama ketua mencari orang yang bisa mengusahakan, dan kita ditemukan dengan salah satu DPR DIY, dan kita disarankan untuk membuat sanggar, dan kita membuat sanggar laras puri yang dengan sanggar itu kita diharapkan bisa mengajukan gamelan. Perannya sangat banyak, artinya karena di sini banyak pelaku seni dari zaman bapak saya, mungkin seumuran bapak saya itu banyak para pelaku seni seperti ketoprak, tari, dan mungkin juga ada yang pandai berbahasa Jawa. Makanya ini kita dirikan agar bisa mewadai itu, atau artinya perannya di situ biar berkembang. Harapan saya ini bisa berjalan seterusnya dengan baik, karena memang saya merasa prihatin dengan saat ini banyak warga Jogja asli, tapi satu tidak bisa berbahasa Jawa, tidak mau untuk menguri-uri atau melestarikan dari seperti misalnya gamelan, kemudian kesenian-kesenian kayak ketoprak, tari-tari yang tradisional ini sudah sudah tergerus oleh budaya dari luar, sehingga anak-anak muda ini kurang menyenangi. Waktu itu kakak saya yang jadi auling. Waktu itu habis lulus akademi sini kan dia mendapat di Bogor. Bogor melihat saya kok, wah ini susah. Akhirnya saya diambil kakak saya. Di Bogor saya meneruskan di STM penerbangan. Waktu itu sampai lulus tahun 76 ya. 76 atau 77. Setelah itu saya ke Jakarta, hidup dari sanggar pelukis. Waktu itu saya kenalan dengan pelukis yang namanya lulusan dari Asri Jogja. Asri waktu itu bukan pada waktu itu masih Asri, Akademi Seni Rupa. Jadi itu saya hidup di situ lama Mas. Ya melukis, belajar melukis sampai menjual lukisan dari jalan ke jalan. Pada waktu itu susah tentunya, hidupnya susah. Sampai tahun 79. Kebetulan karena saya waktu itu dipindah ke Aceh, tugasnya waktu Auri, terpaksa saya tidak ikut. Saya kembali ke jalan. Dan saya bertemu lagi dengan teman-teman. Ya itu hidup saya lagi di kerajinan waktu. Lukisan batik pada waktu itu, lukisan batik sangat boom sekali. Saya terbentuk itu lama sampai tahun 83. Kebetulan 83 itu ada orang Jakarta namanya Frankie Raden ya. Beliau komponis musik film waktu itu, namanya Frankie Raden. Dia kan dari Tasir. Nah, pacarnya katanya itu dari Seni Rupa Ikan.
Dia ke Jogja, apa namanya, merekam, dia mau bikin musik film. Merekam di Jogja, ngambil anak-anak isi Jogja. Nah, pada waktu itu pacarnya kan anak seni rupa, dia kepengen belajar melukis kaca tahun 83. Saya yang disuruh ngangkring selama 3 bulan itu. Kemudian waktu itu mas, saya ngantor sampai 3 bulan. Mungkin yang pintar malah saya mas, bukan yang belajar. Tuh dari situ saya bisa melukis. Jadi artinya saya belajar cuma nebeng. Dalam saya jadi berat kalau lukisan kata dijual mahal itu berat karena ya mahal kan frame-nya mas. Kalau frame ini mahal. Akhirnya saya punya gagasan gimana kalau bekas itu pada dibuat, tak ambilnya harganya mungkin murah mas, barang rasa tak. Terus saya bersihin, katanya saya membuat ide dari limbah, kita hitung limbah ya, recycle ya mas, tak daur ulang. Karena saya sering coba apa eksperimen daur ulang itu sering gitu mas. Kadang-kadang ya ini kertas semen salah satu ya ini dari daur ulang yang kebuang yang harganya murah, ini tak pegang, tak kasih sentuhan dikit, batik, kan bisa harganya bisa. Sama dengan ini mas, mungkin saya perosokan ini benda 5.000, 2.000, tapi kan setelah disentuh ada sentuhan ada ini harganya malah tinggi loh. Di samping seninya harganya juga bisa terangkat cuma. Jadi bagi saya ya memang filosofinya ya mas, yang saya ambil kan kadang-kadang filosofi itu kan ada keteguhan, ada perusahaan muncul di situ mas tadi. Harapan saya tadi ini bisa ya mas, artinya saya nggak berdiri sendiri di sini karena saya membutuhkan mitra-mitra ya mas. Jadi saya nggak bisa melepaskan mitra-mitra saya yang membantu saya untuk sehingga mereka juga bisa hidup. Terjadinya atau lahirnya Bergodo Gajah Wong ini karena berhubungan dengan adanya Kali Gajah Wong. Nah kebetulan kenapa saya melahirkan seperti itu, karena di Tegal Gendu itu terkenal dengan budayanya, kuat dengan budayanya. Karena di sini ada 3 sanggar, tapi yang belum ada adalah Bergodo Gajah Wong. Nah dari Bergodo Gajah Wong ini untuk sementara waktu ini baru di tingkat wilayah karena belum mempunyai surat izin atau NIK dari Dinas Kebudayaan. Kebetulan dari Dinas Kebudayaan sudah membuka pintu, tinggal nanti saya dan rekan-rekan sekaligus para pemangku nanti bisa membentuk sarasean untuk membentuk kepengurusan, yaitu ketua, sekretaris dan bendara, juga anggota. Untuk latihan ini sementara waktu untuk alat yang kita punya itu baru 2 bendik, 1 kempieng. Untuk masalah tenor, senar, suling, trompet itu sementara waktu masih pinjam. Karena mengingat dana yang besar untuk membeli alat musik, itu sementara waktu apabila kita tampil di wilayah, sudah di 17-an atau hari-hari pesta budaya itu biasanya kita nyewa terutama untuk kostum kita memakai tempatnya Sanggar Larasuri. Tapi untuk saya pribadi, yaitu milik saya pribadi, yaitu untuk komandan Bergodonya, termasuk dari pakaian, dari pedang itu dari pribadi. Itu pun baru 1 model ya, belum ada beberapa model
untuk masalah komandan Bergojo. Untuk simbol wacana yang akan segera kita buat yaitu kepala gajah, Mas. Kepala gajah itu nanti dijadikan bendera atau salah satu bendera yang sakral itu adalah kepala gajah. Nah, terus ke depannya harapannya kita masyarakat yang ada di wilayah Tegal Gendu ini bisa menyungkuyung, bisa ada greget sehingga Bergodo ini betul-betul bisa terwujud sesuai harapan para pemangku dan dari pemerintah setempat, sehingga bisa mempunyai nilai tersendiri di wilayah Tegal Gendu. Ternyata ada potensi yang menonjol yaitu Bergodo Gajah Wong itu. Harapan untuk kedepannya memang di Tegal Gendu itu sangat mengharapkan sekali agar Bergodo ini menjadi Bergodo yang eksis, yang betul-betul mempunyai nilai tersendiri dan bisa menjadikan percontohan di wilayah lain. Bersama Wardi kalau tidak salah, itu sebagai pendiri Sanggar Sungging Mataram. Kenapa dirikan Sanggar ini? Karena di sini itu banyak kegiatan-kegiatan yang seni dan budaya yang belum mempunyai wadah. Dari semua seni dan budaya ini saya wadahi dalam satu wadah. Kalau Sungging Mataram itu nama salah satu grup unit dari Sanggar Manggar Sentiko. Jadi Manggar Sentiko manunggaling gagasan agawe regeng seni, budaya, dan pendidikan. Warga itu yang telah menerima adanya sanggar ini dengan segala macam untuk keseniannya dan budayanya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan itu yang waktu diadakan itu ada ketoprak, ada karawitan, ada tari tradisional maupun modern, terus ada kecok lesung, terus ada panem bromo, kemudian juga pendidikan, karena di situ pendidikan saya masukkan budaya-budaya zaman dulu dengan berjalannya waktu dan aktivitasnya, kemudian juga pengelolanya banyak kegiatan-kegiatan kesibukan. Nah, itu yang masih asli itu sekarang ketoprak dan juga karawitan, kecok lesung, tari. Tuh, ketopraknya sendiri ada dua, ketoprak Mataram yang biasa yang lazim mungkin di eksposisikan di TV itu. Kemudian ada ketoprak ungkek. Jelas tantangannya adalah dari personilnya untuk ketoprak sini. Personilnya ini banyak berkurang, dalam arti sudah banyak yang meninggal. Kemudian untuk regenerasi ini juga masih sulit. Saya mengharapkan dari generasi muda ini saya ikutkan masuk dalam pentas ketoprak, tapi masih belum bisa untuk solusinya bagaimana, saya masih kesulitan. Sudah dengan ngomong-ngomong 4 mata, saya berikan arahan, saya berikan motivasi, juga masih satu itu. Nah, harapan saya ini di Tegal Gendu ini saya ingin ini masih terus dilestarikan. Walaupun
mungkin saya itu sudah tidak bisa berkecimpung di dalamnya karena kondisi saya ataupun saya sudah meninggal. Ini sayang kalau tidak ada yang meneruskan. Nah, sekarang ini saya merekrut anak-anak muda supaya meneruskan. Ya, saya berikan ya pengetahuan tentang penyutradaraan, kemudian naskah, kemudian mengenai tembang-tembangnya itu. Tapi ini saya belum bisa menemukan solusinya untuk bisa anak-anak muda ini untuk bisa ikut di dalam yang berkiprah ini. Jadi harapan saya ini terus dilestarikan. Karena apa? Karena Tegal Gendu ini sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan, ke Dinas Kota ataupun Provinsi, sudah di pariwisata, sudah terdaftar di tingkat apa ini namanya wali kota, itu sudah diketahui.